Film ini adalah animasi yang diangkat dari komik legendaris karya Frank Miller dan David Mazzucchelli. Di film ini, kamu akan mengetahui dari mana Bruce terinspirasi jadi Batman dan juga menyoroti perjalanan sang partner Batman, the only one polisi jujur yang ada di Gotham City. Siapa lagi kalau bukan James Gordon. Nah, film apakah itu? Inilah dia, film Batman Year One. Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan menceritakan dan mereview film Batman Year One. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai. Kisah ini dimulai dengan dua karakter utama kita, yaitu Bruce Wayne dan James Gordon yang baru saja tiba di Gotham City. Pada bulan Januari, Bruce baru balik setelah 12 tahun pergi dari Gotham buat melatih dirinya, baik fisik maupun mental. Motivasinya satu, yaitu balas dendam atas kematian orang tuanya dan membersihkan Gotham dari kejahatan. Nah, di sisi lain, Gordon adalah polisi baru yang pindah dari Chicago bersama istrinya yang sedang hamil, Barbara. Gotham ini kota yang penuh korupsi, sehingga ini menjadi tantangan besar buat Gordon yang punya prinsip buat tetap jujur dan bersih. Nah, begitu sampai di Gotham, Bruce mulai merasakan keputusasaan. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu, tapi masih mencari cara yang pas untuk menangani kota Gotham tersebut. Nah, dia mencoba menyamar menjadi veteran perang yang terluka dan mulai menyelidiki kondisi jalanan Gotham. Tapi penyamarannya ini terbongkar dan dia berakhir dalam perkelahian dengan preman-preman setempat. Nah, walaupun Bruce berhasil kabur, ia mengalami luka yang parah. Nah, saat kembali ke Wayne Manor dalam keadaan terluka, Bruce merenung. Dia merasa tidak punya arah sampai sebuah kejadian kecil tapi penting terjadi. Nah, apakah itu? Yaitu seekor kelelawar besar terbang masuk ke dalam rumahnya. Dan dari situ Bruce mendapat ide untuk menggunakan sosok kelelawar sebagai simbol ketakutan bagi penjahat Gotham. Maka lahirlah Batman. Nah, jadi dari sinilah si Bruce ini terinspirasi untuk menjadi Batman karena ada kelelawar yang lewat di rumahnya tersebut. Nah, sementara itu Gordon mulai bekerja nih di GCPD, Gotham City Police Department. Dia langsung sadar kalau hampir semua rekan kerjanya itu, termasuk atasannya si Komisioner Loeb dan rekannya si Detektif Flash, terlibat dalam korupsi. Tapi si Gordon ini karena dia bersih, dia nggak mau ikut-ikutan. Dan ini akhirnya bikin dia jadi target. Jadi suatu malam Flash datang dan gengnya menyerang Gordon buat bikin si Gordon ini jera. Tapi Gordon nggak menyerah begitu saja ya. Nah, setelah memutuskan untuk menjadi Batman, Bruce mulai beraksi. Nah, target pertamanya si Bruce ini adalah mafia kecil yang dipimpin oleh Carmine Falcone. Nah, Carmine Falcone ini kalau teman-teman udah sering nonton Batman, ini salah satu kriminal paling berpengaruh di Gotham. Ya. Batman menghancurkan nih mobil mewahnya Falcone sebagai peringatan yang akhirnya bikin heboh satu Gotham, terutama polisi. Karena si Falcone ini kan gangster ya. Nah, Gordon diberi tugas menangkap Batman. Tapi si Gordon ini semakin dia menyelidiki si Batman, semakin dia yakin kalau Batman ini bukanlah penjahat. Nah, namun karena Gordon ditugaskan untuk menangkap Batman, dia tetap profesional dan tetap melanjutkan pengajaran Batman sesuai perintah atasannya. Nah, di tengah aksinya ini, Batman bertemu nih dengan Selina Kyle, yaitu Catwoman. Nah, kemudian Selina melihat nih kekuatan dan pengaruh Batman dan ingin membuktikan kalau dirinya setara. Walau tujuan mereka beda, Catwoman dan Batman sering terlibat dalam situasi yang sama, walau dengan motivasi yang berbeda. Nah, pada suatu malam
Batman dijebak oleh Komisaris Loeb dan Flash. Mereka mengerahkan semua polisi buat menangkap Batman. Tapi dia berhasil lolos dengan menggunakan segala macam peralatan canggihnya. Adegan ini juga salah satu yang paling menegangkan di film ini dan makin memperkuat reputasi Batman sebagai sosok yang tidak bisa diabaikan. Nah, setelah berbagai peristiwa, Gordon mulai melihat Batman sebagai temannya, bukannya ancaman ya. Nah, puncaknya adalah ketika istri dan bayi Gordon diculik oleh Falcone sebagai peringatan. Nah, karena itulah Batman dan Gordon akhirnya bekerja sama untuk menyelamatkan keluarga Gordon. Kemudian setelah itu mereka berdua mulai menjalin kerjasama yang akan terus berlanjut. Setelah kejadian itu, Gordon dan Batman mulai bekerja sama buat membersihkan Gotham dari korupsi dan kejahatan. Nah, Gordon berhasil mengumpulkan seluruh bukti untuk menjatuhkan beberapa pejabat tinggi yang korup. Sementara Batman terus nih menghancurkan operasi kriminalnya Falcone. Nah, di akhir cerita, Gordon yang sekarang itu kemudian dia menjadi letnan, makin dekat dengan Batman. Mereka berdua membentuk aliansi untuk menjaga keamanan Gotham. Kemudian Gordon menyebutkan munculnya ancaman baru di Gotham, seorang penjahat yang dikenal sebagai The Joker. Nah, inilah jadi penanda awal dan tantangan besar yang akan datang. Nah, menurut saya film Batman Year One ini adalah salah satu film animasi terbaik yang pernah diadaptasi dari komik. Karena film ini menggabungkan cerita yang kuat, pengembangan karakter yang mendalam, dan visual yang keren. Nah, untuk cerita dan pengembangan karakternya, kisahnya sendiri ini sangat bersumber pada source materialnya yang di komik aslinya. Jadi film ini tidak hanya fokus pada aksi Batman, tapi juga memperlihatkan perubahan Bruce Wayne menjadi Batman dan perjuangannya James Gordon melawan korupsi. Nah, kedua karakter ini dikembangkan dengan sangat baik, jadi penonton itu bisa benar-benar memahami motivasi dan konflik internal mereka. Nah, visual dalam film ini juga sangat bagus dan memanjakan mata lah. Gotham digambarkan sebagai kota yang gelap dan penuh bahaya yang cocok dengan ton ceritanya. Animasi ini tetap setia pada gaya komik dan nuansa yang gelap yang bikin suasana kota Gotham itu terasa hidup dan menakutkan. Nah, untuk aksi dan adegan pertarungannya, meskipun film ini lebih fokus pada cerita, adegan aksinya nggak kalah seru. Pertarungan Batman, terutama saat dia melawan polisi dan preman Gotham, sangat intens dan menunjukkan betapa efektifnya dia sebagai Batman. Setiap gerakannya diperhitungkan dengan baik, memperlihatkan Bruce Wayne yang sudah terlatih dengan sangat baik. Nah, untuk voice actornya, pengisi suaranya juga bagus. Ada Bryan Cranston sebagai James Gordon, memberikan performa yang solid dan membuat karakter Gordon terasa sangat nyata. Lalu ada Ben McKenzie yang mengisi suara Bruce Wayne atau Batman, juga berhasil menangkap dualitas karakter ini dengan baik. Nah, kembali lagi ke source material ya. Dalam film ini, buat kamu yang suka baca komik, ini adalah adaptasi yang sangat mirip dengan komiknya. Hampir semua elemen penting dari komik ini dibawa juga ke film ini, termasuk dialog-dialog yang diambil langsung dari halaman komik. Jadi Batman Year One ini tidak cuma jadi film yang seru, tapi juga sebuah penghormatan lah bagi karya aslinya. Nah, jadi kesimpulannya, menurut saya Batman Year One ini adalah animasi yang wajib ditonton, baik buat penggemar Batman maupun buat kamu yang baru mulai mengenal karakter ini. Film ini menawarkan cerita yang dalam, visual yang keren, lalu juga karakter yang kuat. Dengan durasi yang pas, film ini berhasil mengemas cerita asal-usul Batman dengan sangat baik dan tetap memberikan ruang untuk aksi yang seru. Pokoknya ini film yang tidak boleh dilewatkan, apalagi kalau kamu penggemar DC, terutama Batman. Nah, itulah dia alur cerita dan review saya dari film animasi Batman Year One. Nah, kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan
Jangan lupa bunyikan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Nah, jika kamu punya saran film DC apalagi yang mau kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan saran yang menarik akan saya buatkan videonya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!